Gak apa-apa, Nay. Film dimulai dengan seorang wanita buta yang bernama Ichi. Dia mencari nafkah untuk bertahan hidup dengan cara mengamen. Karena wajahnya yang cantik, seorang pria hidung belang memaksanya untuk bercocok tanam. Ichi pun menolaknya dengan memotong jarinya menggunakan pedang katana. Gak apa-apa, Nay. Keesokan harinya, seorang wanita yang sama seperti Ichi telah melakukan mantap-mantap bersama seorang lelaki. Karena lelaki itu cos koloyong tak mau membayar, wanita itu pun mengejarnya. Namun karena lelaki itu teboga otak jeung pemikiran, dia memukuli wanita itu bersama anak buahnya. Setelah itu, mereka menghampiri Ichi karena mereka terpikat dengan kecantikannya. Saat mereka mengganggunya, seorang samurai bernama Pujira datang untuk menghentikan mereka. Namun para bandit itu tidak merasa takut dan mengancam Pujira. Saat Pujira mau melawan, pedang yang dibawanya macet. Lalu Ichi pun datang dan mengalahkan para bandit dengan sangat mudah. Para bandit yang mati, mereka memiliki tato di tangan mereka. Pujira mengejarnya dan menawarkan perlindungan kepada Ichi untuk menjadi pengawalnya. Namun di sana, Ichi tidak mengatakan apa-apa. Singkat cerita, mereka sampai di kota Bitao. Tiba-tiba seorang bocah bernama Kotaro menemui Ichi untuk menawarkan jasa pengantar ke tempat penginapan. Namun di sana Ichi meminta dia untuk mengantarkannya ke tempat perjudian, seolah dia sedang mencari seseorang. Setelah sampai di tempat judi, ternyata Pujira mengikutinya. Dia hampir kehilangan semua uangnya, namun Ichi membisikannya tebak-tebakan yang selalu benar. Setelah mendapatkan banyak uang, Ichi dan Pujira segera pergi. Namun mereka dikepung para bandit karena mereka merasa dicurangi. Ichi menyadari mereka mempunyai tato yang sama dengan para bandit sebelumnya. Saat Pujira mau melawan mereka, seperti biasa pedangnya macet. Alhasil Ichi pun kembali yang menghabisi mereka. Setelah kejadian itu, datanglah sekelompok Yakuza yang dipimpin oleh Toraji. Mereka adalah klan Shirakawa mengira Pujira yang membantai para bandit. Toraji memintanya untuk menjadi pengawal Shirakawa. Bocah bernama Kotaro ingin memberitahu yang sebenarnya, namun di sana Ichi melarangnya. Pujira pergi bersama para Yakuza, sementara Ichi dia melanjutkan perjalanannya. Kotaro mengajak Ichi ke rumahnya dan berkata bahwa ayahnya mengetahui tentang pendekar buta yang sedang dicari oleh Ichi. Setelah berada di rumah Kotaro, ayahnya yang merupakan seorang pemabuk berkata bahwa seorang inspektur yaitu Katao Kosama akan berada di kota selama 3 hari ke depan. Dia juga mengatakan bahwa akan ada sebuah perayaan di sana. Saat itulah Ichi akan menemukan orang yang dicarinya. Di tempat lain, para bandit yang disebut Bankito menemukan mayat teman-temannya. Saat pemimpin yang bernama Bankit meneliti luka tersebut, dia sangat yakin dengan si pemegang samurai bukanlah orang sembarangan. Sementara itu, Pujira dijamu dengan baik oleh para klan Shirakawa. Bahkan mereka mengundang Ichi untuk bernyanyi di sana. Setelah bernyanyi, Pujira mencoba berbicara dengan Ichi, namun dia pergi saat Kotaro menjemputnya. Keesokan harinya, Pujira bertemu dengan ayah pemimpin klan Shirakawa yang bernama Chobei. Meskipun dia seorang Yakuza, namun mereka sangat takut kepada Banki dan kekuatannya. Keluarga Shirakawa mengandalkan Pujira untuk mengalahkan Banki karena mereka telah mengganggu ketenangan kota selama ini. Di sore hari, Pujira bertemu dengan Ichi dan Kotaro yang sedang memancing di danau. Karena penasaran, Pujira bertanya kepada Ichi, kenapa ia tidak ingin terlibat dengan siapapun. Ichi berkata bahwa orang buta sepertiku tidak bisa membedakan antara orang baik dan orang jahat. Ichi sebenarnya sangat tidak suka dengan anak-anak.
Namun mereka lebih bisa dipercaya dari orang dewasa. Saat Ichi mau pergi, Fujira menantangnya duel menggunakan tongkat kayu. Dan ternyata Fujira lebih hebat daripada Ichi. Namun Fujira selalu merasa trauma karena saat dulu dia berlatih dengan tak sengaja Fujira melukai ibunya. Kembali ke kota, terlihat orang-orang sibuk menyambut kedatangan inspektur. Saat inspektur tiba, para bandit di sana sudah siap mengacau untuk mencari orang yang membunuh teman-temannya. Mereka mengusir inspektur dan ingin membunuh Shirakawa. Toraji berusaha melindungi ayahnya, sementara Fujira datang membantu, namun tetap saja tidak bisa. Akhirnya ayah Shirakawa mati dan Fujira pun pingsan. Mereka tidak yakin bahwa Fujira yang membunuh temannya, namun mereka tetap membawanya. Tiba-tiba Ichi pun datang dan menyerang para Banki. Mereka pun yakin bahwa Ichi lah yang mereka cari. Setelah membunuh beberapa orang, Ichi pun menyerahkan diri agar bisa bertemu dengan pemimpinnya. Di sana Ichi dipaksa membuktikan bahwa dirinya adalah seorang samurai. Dan setelah membunuh 2 orang dengan mudah, akhirnya Banki pun turun tangan. Di sana Banki berkata bahwa dirinya pernah mengenal pria bernama Zatoichi, seorang samurai yang sangat mirip gerakannya dengan Ichi. Namun dia meninggal karena suatu penyakit. Pria itu adalah pendekar buta yang sangat hebat, dan orang itu yang dicari oleh Ichi. Duel pun dimulai. Ichi dikalahkan oleh Banki dan ditinggalkan dengan luka yang parah. Sementara itu, Fujira dikeroyok oleh klan Shirakawa karena tidak bisa melindungi ayahnya. Namun Toraji tidak setuju dengan mereka. Toraji berkata bahwa kita harus bersatu mengumpulkan kekuatan untuk mengalahkan Bankito. Di tempat lain, Ichi dibiarkan mati di tempat busuk. Namun Banki datang dan berkata, jika dia masih hidup, dia akan menjaganya. Namun setelah Banki pergi, ternyata Ichi masih hidup. Sedikit cerita masa lalunya, ternyata Ichi buta sejak kecil dan menghabiskan waktunya bersama Zatoichi. Dia melakukan pekerjaan dan menitipkan Ichi bersama orang-orang yang mengajarkannya alat musik. Suatu hari saat melakukan pertunjukan, ada seorang pria yang tertarik dengan kecantikan Ichi. Pria itu mencoba melakukan tanam paksa, namun Ichi menolak dan melawannya. Kejadian itu membuat Ichi diusir dan pergi mengembara untuk mencari Zatoichi yang ternyata ayahnya. Sejak saat itu, Ichi bertemu dengan Fujira di sepanjang jalan. Sementara itu, Fujira menyelamatkan Ichi dengan bantuan ayah Kotaro dan membakar jalan untuk menghadang Bankito. Di sanalah Banki bersumpah untuk membalas dendam. Saat Ichi sadar, dia menangis karena dia sangat ingin bertemu dengan Zatoichi. Setelah tahu Zatoichi meninggal, Ichi merasa tidak ada alasan lagi untuk hidup. Mendengar itu, Fujira memeluknya dan berkata, "Semangat, kamu harus tetap hidup." Saat Ichi tertidur, Fujira menyelinap untuk membantu Shirakawa mengalahkan Bankito. Di sana, Toraji berkata kepada Fujira untuk tidak melarikan diri lagi. Klan Shirakawa sadar bahwa mereka kalah jumlah dengan Bankito. Akhirnya, kelompok Bankito pun datang dan pertempuran pun dimulai. Di saat pertempuran berlangsung, Fujira masih tetap tidak bisa menghunuskan pedang. Saat Ichi terbangun, dia menyadari bahwa Fujira telah pergi. Mengetahui informasi dari Kotaro, Ichi pun pergi untuk membantu. Banki berkata untuk menyerahkan Ichi padanya. Namun di saat itulah Fujira bisa menghunuskan pedang. Namun pertarungan itu berakhir dengan kematian Fujira yang berada di pangkuan Ichi. Saat Banki terbangun untuk menyerang Ichi, dengan gerakan cepat Ichi pun membunuhnya. Kematian Banki membuat para bandit yang lain kabur. Setelah pertarungan itu, kedamaian di kota pun mulai dipulihkan.
Dan setelah itu, Toraji mengambil alih kekuasaan setelah ayahnya meninggal dan membuat kota itu damai. Sementara Ichi dan Kotaro, mereka mengunjungi makam Fujira dan menghiburnya dengan lagu kesukaannya yang dulu pernah dimainkan di kediaman Shirakawa. Karena sudah tidak ada tujuan di sini, Ichi pun pamit dan memberikan lonceng itu kepada Kotaro. Tamat.